Kutipan Sajarah Jati. Empu Supo mendapat tugas mencari keris Kyai Sangklat. Wali pamungkas yang mumpuni dan bijaksana, Kanjeng Sunan Kalijogo tak samar lagi bahwa pusaka Kyai Ageng Sangklat telah dicuri. Kanjeng Sunan segera datang ke Tuban untuk memberitahu hilangnya Kyai Sangklat, sekaligus akan menengok seorang keponakannya. Sesampai di rumah Ki Supo, Kanjeng Sunan menuju tempat ibadah dan melakukan tafakur. Sang adik, Ki Supo dan Dewi Rosowulan kaget, segera sungkem kepada Kanjeng Sunan. Dewi Rosowulan kemudian mundur untuk menyiapkan jamuan. Kanjeng Sunan bertanya kepada Ki Supo, "Mana anakmu? Aku ingin melihatnya. Sudah seberapa besar dia sekarang?" Ki Supo menjawab, "Dia sedang tidur, Kiai. Sebentar lagi saya bangunkan." Sementara itu, sang putra yang sedang tidur telah bangun. Tanpa ada orang yang mengetahui, si anak menuju ke kolam hendak memberi makan ikan. Namun dia tercebur tanpa ketahuan orang, sehingga tewas. Ki Supo yang bermaksud membangunkan si anak mendapati tempat tidurnya telah kosong. Ki Supo mengira si bocah bermain di luar. Sesampai di luar, Ki Supo mendapati si anak telah mengapung di kolam tak bernyawa lagi. Bergegas, Ki Supo membopong si bocah keluar dari kolam. Si bocah segera dibawa kembali ke kamar dan diselimuti kain. Ki Supo tidak memberitahu sang istri yang sedang sibuk menyiapkan jamuan untuk Kanjeng Sunan Kalijogo. Ki Supo lalu kembali menemui Kanjeng Sunan. Semula hendak memberitahu keadaan sang putra, tetapi diurungkan. Ki Supo takut membuat Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi tidak berselera makan. Pikirnya, nanti saja setelah selesai makan baru aku beritahu. Kesedihan yang tampak di wajahnya segera disembunyikan. Ki Supo mengatakan bahwa anaknya masih tertidur pulas. Ki Supo lalu menemani Sunan Kalijogo yang hendak bersantap nasi wuduk dan ikan tombro dimasak urip-uripan. Hidangan telah siap. Sunan bertanya kepada sang adik Dewi Rosowulan, "Ikan tombro ini engkau masak apa?" Dewi Rosowulan berkata, "Masakan urip-uripan ala desa." Kanjeng Sunan lalu menyantap ikan tombro itu. Tapi baru separuh Kanjeng Sunan ingat sang keponakan si Anom yang kata Ki Supo masih tidur. Kanjeng Sunan berseru, "Hei Anom, kemarilah, ayo makan, ibumu masak sangat enak." Supo Anom seketika berlari dari kamarnya dan segera duduk ikut makan. Ki Supo menjerit sambil memeluk si anak. "Duh, anakku." Kanjeng Sunan bertanya, ada apa Ki Supo menjerit lalu memeluk anaknya. Ki Supo menceritakan semua yang terjadi dari awal sampai akhir. Kanjeng Sunan berkata, "Anakku, engkau makanlah tombro urip-urip ini." Kata urip artinya hidup. Seketika ikan tombro yang tinggal separuh menggelepak dan meloncat ke kolam. Juga ayam ingkung yang baru dimakan di bagian brutu menjadi hidup dan lari keluar. Sampai sekarang di Tuban ada ikan tombro yang salah satu sisinya berupa duri. Itu adalah tombro wasiat dari Sunan Kalijogo. Setelah selesai makan, Sunan Kalijogo berkata kepada Ki Supo, "Hei Supo, aku ingin melihat keris Kyai Sangklat. Segera ambillah." Dengan cekatan, Ki Supo menuju tempat penyimpanan keris Kyai Sangklat. Ketika kotak penyimpanan dibuka, keris tidak ditemukan di dalamnya. Semua tempat kemudian digeledah, tetapi tetap tak ditemukan. Bantal dan guling kemudian dibalik, tetapi yang dicari tidak ketemu. Ki Supo bertanya kepada Dewi Rosowulan, "Hei Dinda, di mana hilangnya Kyai Sangklat?" Semua tempat lalu digeledah. Kyai Sangklat tak kunjung ditemukan. Ki Supo menduga seseorang telah mengambil keris itu. Ki Supo lalu menghadap kepada Kanjeng Sunan dan berkata, "Kyai Sangklat telah hilang, namun mustahil bila ada pencuri masuk, karena semua tampak rapi seperti semula." Kanjeng Sunan hanya tersenyum. Mereka kembali berbincang. Setelah beberapa lama, Kanjeng Sunan minta pamit. Ki Supo ikut mengantar sampai jauh.
Ketika sudah tidak ada orang lagi, Kanjeng Sunan berkata, "He Supo, Sangklat dibawa pencuri. Ke arah selatan larinya. Jangan engkau pulang sebelum engkau temukan. Jangan engkau berpamitan kepada istrimu. Sekarang juga engkau berangkatlah." Ki Supo menyatakan kesanggupan. Keduanya lalu berpisah. Kanjeng Sunan berjalan ke arah barat, Ki Supo ke arah timur. Ki Supo terus berjalan sampai kota Surabaya. Ki Supo mencari berita keberadaan Kiai Sangklat. Sambil menunggu kabar, Ki Supo membuat keris hingga berjumlah 17 bilah berdapur Parung dan 9 bilah berdapur Pandowo. Setelah lama tak mendapat kabar, Ki Supo berpindah tempat. Ki Supo berganti nama Ki Koso dan pergi ke Madura. Di Madura, Ki Koso sempat membuat keris sejumlah 20 bilah dan tombak 33 bilah. Setelah dari Madura, Ki Koso berlayar ke selatan menuju tempat bernama Basuki. Di situ Ki Koso berganti nama menjadi Kitapan. Di Basuki, Kitapan sempat membuat 17 bilah keris dan 33 bilah tombak. Kitapan tekun beribadah mencari petunjuk. Lalu datang petunjuk dari alam gaib yang menyuruhnya pergi ke Blambangan. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.